Kalau enggak, sepertinya belum siap. Wes tinggal nunggu sampai siap dulu. Saya jelasin dulu ya. Nah, loading. Nah, jadi materi hari ini saya dua ini strategi produk sama brand equity. Kita semarak. Saya jelaskan strategi produk dulu. Jadi produk itu didefinisikan sebagai segala sesuatu yang ditawarkan perusahaan ke pasar yang memberikan kepuasan atas kebutuhan konsumen. Jadi produk itu ya satu hal yang didefinisikannya seperti ini. Intinya tetap aja untuk memberikan kepuasan atas kebutuhan konsumen. Kuncinya di kepuasan dan kebutuhan konsumen ya. Karena kita balik lagi ke yang materi pertama kalau marketing itu kan ada identifikasi wants sama needs, jadi kebutuhan dan keinginan. Nah, bagaimana kepuasan konsumen itu terpenuhi ketika kebutuhan mereka kita penuhi berupa produk yang kita jual. Produk dan merek menjadi dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena merek menjadi bagian penting sekarang ini. Kalau berbicara tentang produk, pasti kita juga berbicara tentang merek atau brand. Karena produk tanpa merek ya konsumen nggak bisa kenal produk kita. Kita butuh sesuatu yang menjadi ciri khas kita, ciri khas dari produk, jadi melekat pada produk yang kita jual. Sebaliknya merek tanpa produk ya omong kosong, namanya kan penipuan. Ada brandnya tapi produknya nggak ada, cuma berarti jual omong kosong, itu juga bisa. Jadi mereka saling berkesinambungan, saling melengkapi. Hampir diyakini bahwa merek menunjukkan kualitas daripada barang maupun jasa. Jadi tujuan merek ya balik lagi untuk merepresentasikan bagaimana sih kualitas produk ataupun jasa yang kita jual atau kita tawarkan kepada konsumen. Nah, ini 3 komponen produk atau barang yang ditawarkan. Di tengah ini kan ada attractiveness of the market offering. Nah, jadi gimana sih cara menarik ya, attractiveness ya, menarik of the market offering. Jadi penawaran untuk menarik penawaran pasar. Itu ada 3 pendekatan, ada value based price yang digambarkan sebagai piramida. Ada services mix and quality, ada product features and quality. Jadi value based price tentu saja nilai itu berdasarkan harga. Ada service mix and quality itu jadi nilainya itu yang melekat, yaitu bagaimana sih pelayanan yang kita berikan kepada konsumen. Tentu saja kualitasnya harus terjaga. Berikutnya ada product features. Produk itu fitur dari produk, kualitas produknya. Nah, karena ini gambarnya piramida, dia akan saling tarik menarik biasanya. Jadi ketika value based price-nya dia tinggi, otomatis dia akan mengurangi product features ataupun service mix. Baliknya kalau produk features ataupun service quality-nya tinggi, dia akan menarik value based price-nya karena produk features dan service mix itu butuh yang namanya cost. Dia akan menambah dasar cost raw materialnya ataupun fitur-fitur lainnya. Jadi dia akan mengurangi margin. Makanya ketika marginnya butuh atau ingin memperbesar margin ya mau nggak mau harus menaikkan harga. Makanya ini akan saling tarik menarik. Terus tingkatan produk yang dapat memberikan kepuasan konsumen. Mbak Arum.
Jadi ini tingkatan produk yang dapat memberikan kepuasan konsumen. Ini bacanya dari tengah ya, dari core benefit, terus basic product, atasnya lagi expected product, atasnya ada augmented product, terus terakhir ada potential product. Ini maksudnya gini. Jadi produk inti atau core-nya dia adalah manfaat atau jasa dasar yang benar-benar diinginkan konsumen sehingga membuat konsumen membeli barang maupun jasa. Jadi ini akan inti ya, ini terinti dari marketing sebenarnya. Marketing itu kan menjual produk. Produk itu bisa berupa barang ataupun jasa. Jadi ya dia akan berkorelasi dengan manfaat atau jasa yang diberikan atau didapatkan oleh konsumen. Nah, berikutnya dia akan naik lagi ke produk dasar. Jadi kalau kita merujuk ke materi sebelumnya itu kan ada yang namanya teori Maslow tentang psikologis konsumen ya. 7 keys konsum psikologis kan sudah kita pelajari. Dari dasar itu kan ada yang namanya kebutuhan dasar konsumen, nah itu pengertian sebenarnya. Jadi konsumen, nah ini contohnya di hotel ya. Kalau usaha hotel itu kan intinya yang fundamentalnya konsumen masuk istirahat tenang. Berarti yang dibutuhkan apa? Tempat tidur, kamar mandi, tempat cuci muka, atau wastafel, meja, terus tempat berpakaian sampai ke kloset. Nah ini dasarnya. Terus naik lagi ke produk yang diharapkan. Itu menunjukkan atribut apa yang umumnya diharapkan konsumen atas produk yang dibelinya. Dasarnya sudah terpenuhi, kita masuk ke harapannya nih. Kita harus tahu harapan konsumen. Kalau orang datang ke hotel, itu harapannya apa aja. Kita bisa menggunakan klaster-klaster seperti tadi ya. Ketika orang masuk di dalam kamar mandi atau toilet itu kan, pastilah kalau hotel Melati itu kan cuma ada air, gayung atau ember. Nah, naik lagi, kalau hotel-hotel kelas 2, kelas 3 itu kan kita yang namanya sabun, tambahin sikat gigi, tambahin handuk, ya tambahin fasilitas pelengkapnya dari atribut dasar yang diinginkan konsumen. Namanya produk yang diharapkan. Terus produk yang diperluas, dia naik lagi. Komplementernya apalagi nih kalau orang mau istirahat. Gitu ya. Di toilet udah beres, tambah lagi nih yang lebih eksklusif lagi, tambah hair dryer. Yang cewek itu kan suka habis mandi itu ngeringin rambut. Terus kalau di posisi di kamar itu, kalau dasarnya itu kan cuma ada meja, kasur, tambah TV, naik ke yang diharapkan, tambah TV, tambah air minum. Nah, produk yang diperluas, tambah lagi kulkas sama AC. Jadi air minum itu kan, bukan AC. Jadi tambah kulkas sama penghangat ruangan, dan penghangat air, water heater, atau yang teko untuk masak itu loh. Biasanya untuk buat kopi, atau menginap di hotel bintang 3 itu biasanya ada. Nah itu, jadi dia semakin melengkapi harapan-harapan yang diinginkan konsumen. Terus meningkat lagi ke produk potensial. Produk potensialnya apa aja? Nah, kalau fundamentalnya orang datang ke hotel itu kan berwisata ya. Bepergian lah. Orang bepergian itu butuh istirahat. Selain itu, kalau kita berbicara tentang wisata, nah hotel itu biasanya sediakan tuh yang namanya katalog produk. Katalog tempat-tempat wisata. Misal di Jogja, ya kasih itu Prambanan, Borobudur yang dekat-dekat dengan Jogja. Nah, dia juga bisa bekerja sama dengan supplier-supplier seperti misalnya jasa tour guide atau jasa travel. Travel itu maksudnya untuk persewaan mobil atau motor ya, plus drivernya. Atau ketika hotel itu sudah memiliki beberapa cabang. Yang dekat-dekat itu mana nih, wisata itu kan biasanya dia akan saling berkaitan ya. Biasanya dia datang ke Jogja, dia akan ke Solo, gitu. Dia akan masuk ke yang apa namanya area ya, area ring khususnya itu kan dia akan ke Solo atau enggak ke Semarang atau enggak ke Purwokerto. Jadi spiritual Purwokerto kan enggak termasuk kota wisata, kemudian ke Solo ataupun ke Semarang. Nah itu dia
hotel yang orang si konsumen ini pertama kali datang dia tawarkan. Kita punya cabang di Solo. Misal konsumen mau ke Solo, tawarkan dengan promo-promo khusus. Nah, ini namanya produk franchise. Jadi dia semakin meningkat. Itu namanya jadi tingkatan produk yang dapat memberikan kepuasan konsumen. Jadi kita harus tahu, kita harus bahasanya apa ya, ramalkan lah bahwa konsumen itu butuhnya apa aja sih. Dia semakin meningkat menggunakan ini tingkatan ini. Ini tingkatan hierarki produk berdasarkan klasterisasi ya. Ini pertama ada need family, ada product family, ada product class, ada product line, product type, ada item. Need family itu kebutuhan inti yang mendasari keluarga produk. Misalnya keselamatan nih dasarnya. Kita mulainya pasti dari dasar ya. Semua manusia itu butuh yang namanya secara psikologis itu yang namanya keselamatan atau kenyamanan, safety lah. Terus produk family-nya apa? Seluruh kelas produk yang dapat memberikan rasa aman, misalnya tabungan dan pendapatan. Produk kelasnya apa? Sekelompok produk bersama dengan kelompok keluarga produk family yang dikenal karena mempunyai koherensi yang fungsional. Jadi ini ada fungsionalitasnya. Ketika orang berbicara tentang safety, dia akan meningkat ke bagaimana sih savingnya, apa pendapatannya. Nah, pendapatan itu bagaimana cara menambah pendapatan? Produk kelasnya apa? Nah, itu investasi. Saya bisa deposito, bisa reksadana, macam-macam. Itu produk kelasnya. Terus produk lain seperti apa? Sekelompok produk pada kelas produk yang berhubungan satu dengan lainnya karena kinerjanya mempunyai fungsi yang sama. Misalnya asuransi. Produk kelas itu dia melengkapi produk family-nya. Sedangkan produk lain dia sifatnya komplementer maupun pelengkap. Asuransi itu kan pelengkap ataupun komplementer ya. Jadi orang nggak punya tabungan boleh selama punya asuransi. Jadi misal ada kecelakaan atau sakit kan tetap di handle bahasa seperti itu namanya produk lain. Kalau produk type kelompok produk dalam lini produk yang dapat digunakan menjadi satu dari berbagai kemungkinan lini produk. Nah ini produk type itu hubungannya dengan produk lain tadi. Ketika kita bicara tentang asuransi itu pasti ada yang namanya asuransi jiwa, ada asuransi pendidikan, ada asuransi yang bersifat investasi. Nah, kalau item itu bentuk berbeda dari merek ataupun ini produk yang dibedakan oleh ukuran harga, pertamakan atau oleh beberapa atribut lainnya. Contohnya asuransi untuk semua jenis tanggungan ini biasanya ketika dia mengklasterisasi berdasarkan harga ataupun manfaat. Asuransi itu kan biasanya dia ada yang dipisah, ada yang dicampur. Nah, yang dicampur ini kan secara price akan lebih murah ya. Kalau asuransi pendidikan aja itu sebulan misal 500.000, biasanya kalau yang ditanggung semuanya itu sama aja sebulan 500.000. Ini namanya item. Jadi kayak apa ya, promo, bukan promo juga ya. Jadi kayak strategi khusus lah. Tapi kan secara pertanggungan dia akan lebih rendah daripada yang dia fokus saja ke asuransi pendidikan atau asuransi kesehatan saja. Daripada yang menggabungkan pendidikan dan kesehatan. Ini maksudnya dengan hierarki produk itu seperti ini. Ini sukses memasarkan satu produk juga diperlukan kemampuan pemasar menganalisis klasifikasi produk itu sendiri. Sehingga selain menentukan sifat produk pemasar, juga menentukan bagaimana strategi pemasar yang akan ditempuh perusahaan. Nah, ini pentingnya klasifikasi itu seperti ini. Jadi, ketika kalian sudah memiliki beberapa produk ya, contoh yang paling simpel itu misal convenience goods atau toko kelontong, bahasa kerennya itu toko kelontong atau convenience goods. Nah, itu kan produknya banyak tuh. Jual sabun, jual makanan, jual apa aja lah dijual biasanya atau kelontong sampai jual rokok kan. Nah, kalian bisa klasifikasikan berdasarkan kebutuhan konsumen. Kebutuhan dasar apa sih? Makanan ya. Terus untuk peralatan mandi. Terus misal kalian juga jual untuk yang cucian itu ya kayak rinso, sunlight, nah itu. Gunanya klasifikasi untuk itu bisa untuk penawaran bertingkat. Contohnya gini, ketika ada orang datang, orang beli sikat gigi nih, kan tawarin sekalian bu nggak sekalian sama odolnya, kalau sama odol harganya akan kita kasih promo, misalnya ada potongan harga berapa persen itu namanya gunanya klasifikasi produk. Makanya kalau kalian ke bioskop ya, kalian jajan itu kan biasanya mereka akan tawarkan lebih atau yang simpel di Indomaret. Mereka akan tawarkan bang nggak
sekalian pulsanya gitu. Atau yang cowok-cowok yang ngerokok nih, yang beli rokok, biasanya tawaran juga sama koreknya gitu. Itu namanya penawaran bertingkat. Jadi berdasarkan apa, klasifikasi produk. Itu pentingnya klasifikasi produk, apalagi kalau yang model-model kayak bahan bangunan itu dia lebih bagus lagi. Kalian beli batu bata, tawarin sekalian sama semennya, sama pasirnya, sama peralatannya, itu lebih mudah lagi. Nah, itu pentingnya. Jadi sekali sell itu bisa double ataupun triple selling. Jadi otomatis profit tambah, cost lebih bagus. Itu pentingnya klasifikasi produk. Ini klasifikasi produk berdasarkan daya tahan atau dan wujud, barang konsumen, orientasi konsumen, dan rentang hidup. Ini berdasarkan daya tahan dan wujud barang yang tidak tahan, jadi atau non durable goods. Ini biasanya produk-produk yang sekali pakai, kayak sabun atau makanan itu juga termasuk sekali pakai ya. Barang yang tahan lama, durable goods, ini biasanya mengacu pada barang elektronik atau furniture itu juga. Itu tahan lama. Terus ada jasa, adalah produk yang dapat diraba, abstrak tapi sifatnya membantu atau mempermudah atribut kebutuhan konsumen. Seperti itu. Ini klasifikasi dilihat dari barang konsumen. Jadi barang konsumen itu ada convenience good, ini convenience good, ada shopping goods, goods itu produk. Sinonimnya produk dalam bahasa Inggris itu goods, bahasa marketing. Ada specialty goods, so good. Jadi kalau convenience itu biasanya dibeli dalam jumlah yang kecil, sering dengan keputusan saat, dan untuk proses pembeliannya konsumen tidak perlu mengeluarkan upaya yang berat. Ya, barang-barang habis pakai atau kodong itu convenience good, makanya dia masuk ke industri convenience good. Nomad juga kebanyakan barang-barang yang habis pakai. Nah, cash flow apa, perputaran barangnya juga. Terus shopping goods, di mana proses pembeliannya oleh konsumen membutuhkan perbandingan meliputi kecocokan, kualitas, harga, dan model. Ini jelas lah. Biasanya sih kayak fashion gitu. Jadi orang-orang beda, apa kebutuhannya beda, stylenya beda, kebutuhan untuk kualitasnya beda, kecocokannya misal ukurannya beda, ada yang M, L, S, XL, triple XL gitu, macam-macam. Model untuk ya, walaupun cewek, apalagi yang cewek kan modelnya banyak banget, nggak jelas gitu. Terus specialty goods, barang seperti ini mempunyai karakteristik tertentu sehingga membuat konsumen mau mencari dan mengorbankan waktu untuk melakukan upaya untuk membelinya. Ini biasanya produk-produk premium, nggak sekedar premium ya, biasanya masuk ke kategori kayak model-model spesial gitu. Biasanya kan ada beberapa brand-brand besar yang mengeluarkan produk yang benar-benar dia hanya mengeluarkan berapa ratus atau berapa puluh piece untuk seluruh negara. Itu kan ada tuh mobil itu kayak Lamborghini Ferrari itu kan dia hanya produksi 100 atau 200. Nah, itu masuk ke specialty goods. Itu untuk yang benar-benar premium. Bisa juga untuk barang-barang yang memiliki keunikan tinggi, seperti barang-barang jadul itu, barang-barang heritage itu kan. Ya, motor semakin lama semakin ori itu banyak yang dicari itu. Apalagi untuk seorang kolektor itu mereka bisa cari sampai pelosok-pelosok, sampai ke luar negeri, pasar-pasar ataupun barang-barang kecil pun bisa menjadi specialty goods. Ketika dia memiliki value yang benar-benar unik, dibutuhkan dan berbeda daripada yang lain, namanya specialty goods. Terus unsold goods itu merupakan konsumen sesungguhnya tidak menyadari akan membeli barang seperti ini, akan tetapi bila ditemukan baru disadari bahwa barang ini betul-betul. Ini biasanya yang orang beli itu ya nggak niat beli, nggak butuh juga. Contohnya sebenarnya gini, saya pernah sih waktu dulu awal kerja, sekarang enggak ya. Sekarang saya beli itu cuma yang butuh aja, walaupun harganya murah banget, saya kalau nggak butuh nggak beli. Dulu waktu awal kerja itu duit kan baru, namanya orang baru gajian. Selesai satu gajian, seneng kan, gajiannya juga lumayan waktu itu. Nah, masuk ke mall ditawari sama SPG, SPG-nya cakep lah gitu kan. Langsung lah, lumayan juga cowok. Tawari yang merek kompor listrik. Kompor listrik kan nggak, kalau secara kebutuhan ya nggak butuh ya. Terus secara apa ya, secara aplikatifnya juga kompor listrik itu wattnya besar. Jadi ya
susah juga diaplikasikan. Waktu saya ngekos kan di Jakarta. Tapi tetap saya beli karena apa? Penawarannya bagus, sellernya bagus, jadi cara penyampaian marketingnya itu bagus. Jadi mau nggak mau saya beli karena menurut saya waktu itu value-nya pas, value-nya itu apa ya sesaat gitu loh, value-value sesaat. Nah itu saya beli sampai kos saya pakai ternyata listriknya nggak kuat, jelek. Lama nggak pakai, nah ternyata suatu hari udah pindah kos kan, udah pindah kos. Dulu kan waktu pertama saya kuliah itu nggak belum pakai yang apa ya pulsa itu loh, listrik pulsa itu kan belum belum serata lah. Nah waktu udah rata itu kan berarti kan satu kamar sudah mulai 1 watt ya, 1 voltase. Nah itu baru kayak karena kalau pakai fasilitas umum kan kadang-kadang kan kos sama aja pekerja mahasiswa sama aja ndablek ketika harus urunan kan. Nah itu baru saya kepake. Nah itu namanya unsold goods. Jadi kita beli itu ya pas butuhnya hari itu bukan juga ya. Kok dilalah bahasan dilalah itu bahasa Indonesianya apa? Intinya dilalah pas beli, pas seneng yang jual juga jualannya bagus gitu. Nanti kalau kalian punya uang pasti akan mengalami itu. Terus klasifikasi berdasarkan orientasi konsumen. Ini orientasi konsumen dalam membeli produk berbeda dengan produsen, yakni besarnya upaya yang dihabiskan untuk melaksanakan pembelian, tingkat resiko, tingkat keterlibatan, dan rentang daur hidup produk. Ini besarnya upaya ini maksudnya ke teorinya dan namanya perceived value, jadi nilai yang dikorbankan oleh konsumen itu seberapa besar. Yang paling simpel kalau posisi hujan ya, orang posisi hujan depan ada counter harga pulsa 12.000. Ke PAUD 1 kilometer ada counter harga pulsanya 10.000. Kalian akan memilih yang depan karena hujan. Karena posisinya. Karena perceived value pengorbanannya lebih banyak kalau kalian yang milih yang 10.000. Kalau di dua pilihan itu ya. Namanya perceived value. Terus tingkat resiko ini ya macam-macam ya. Tergantung produk atributnya apa saja itu beda-beda. Tingkat resiko. Tapi ini nggak melulu ya, jadi ini tingkat resiko itu kadang-kadang semakin tinggi resiko itu kadang-kadang ada beberapa konsumen yang memiliki apa ya, jadi dia nggak sensitif terhadap resiko, dia tetap aja beli. Ini biasanya produk-produk yang memiliki atribut-atribut IT atau high tech. Contohnya produk-produk Tesla itu mobil listrik itu orang-orang tuh beli ya padahal nggak dipakai dan mereka tahu resikonya. Apalagi untuk di Indonesia itu nggak kebayang itu curah hujannya tinggi, banjir lagi ya, pakai mobil listrik, kebanjiran, nggak kesetrum di dalam kan. Saya sampai kepikiran gitu. Nah itu kan resikonya tinggi sebenarnya untuk mobil listrik dipakai di cuaca apa ya musim-musim yang subtropis kayak Indonesia. Terus tingkat keterlibatan, terus rentang daur hidup. Tingkat keterlibatan itu maksudnya ke aksesibilitas. Jadi bagaimana sih aksesibilitas produknya ataupun biasanya dia mempunyai si marketer ini dia punya strategi melibatkan si konsumen. Yang paling contoh itu strateginya yang paling kelihatannya strateginya Harley Davidson. Harley Davidson itu produknya kan premium ya. Nah dia memanfaatkan apa komunitas. Jadi dia memang sengaja mendirect atau membenchmark bahwa komunitas Harley Davidson itu ya maco, ininya komunitasnya orang-orang berduit, jadi barangnya di premium dan dia akan selalu memaintain gitu. Jadi yang namanya komunitas Harley Davidson itu selalu punya link langsung ke produsennya Harley Davidson di US sana gitu. Jadi memang strateginya seperti itu. Dia jualannya jualan ke komunitas. Makanya kalian nggak pernah dapat yang namanya brosur Harley Davidson, itu nggak pernah dapat. Walaupun kalian jalan-jalan ke mall tuh kalian nggak akan dikasih brosur Harley Davidson, nggak mungkin. Karena dia emang jualannya lewat komunitas. Nah Tesla ini mau meniru gitu. Terus rentang daur hidup produk. Nah rentang daur hidup gampang ya. Jadi semakin lama produk itu ya semakin, ini sih biasanya ya di negara-negara berkembang ini ya masih sensitif terhadap tingkat awetnya produk. Kalau
di negara-negara maju kan sensitif terhadap perkembangan teknologinya. Jadi produk itu mengikuti dengan perkembangan teknologi. Kita kan masih tertinggal ya perkembangan teknologinya. Mereka udah pakai apa, kita masih pakai ini aja. Kadang TV tabung itu rusak di servis sampai umurnya lebih tua daripada yang beli. Gitu. Ini klasifikasi produk berdasarkan rentang hidup. Dia ada durable, non durable, sama disposable. Durable itu bertahan lama. Non durable itu ya tidak bertahan lama. Barang habis pakai, ya makanan, terus barang sehari-hari itu non durable. Durable ya biasanya elektronik, furniture, mobil, motor juga durable goods. Terus disposable, sehabis pakai menghasilkan sisa yang harus dibuang. Nah ini biasanya dia mengacu kepada dari B2C menuju ke B2B gitu. Karena begini, contoh ya, aqua botol atau gelas itu kan dia menghasilkan sisa ya, menghasilkan sampah atau residu. Nah, residunya itu sebenarnya mempunyai nilai uang sendiri, dia masih memiliki value karena masih bisa daur ulang. Apalagi barang-barang elektronik kayak HP itu kan baterainya tetap bisa. Sampai ke bahan-bahan jadul. Ini saya pernah cerita, belum pernah cerita ya, kayaknya belum. Jadi Cina itu lebih mayoritas juga ya. Mereka cenderung memiliki keunikan gini. Jadi mereka itu lebih memanfaatkan barang-barang bekas, terutama di industri elektroniknya ya. Jadi dia itu bisa menyulap lah ya, bisa mengupgrade barang bekas yang sudah tidak terpakai menjadi barang yang bisa terpakai dan teknologinya itu bisa mengikuti zaman. Nah, itu kelebihannya Cina. Sebenarnya sih nggak kelebihan Cina, Indonesia pun bisa gitu. Cuman memang strategi mereka seperti itu. Karena begini, waktu saya kerja di Adira itu kan saya juga mengurusi gudang ya. Gudangnya itu banyak sekali barang-barang elektronik. Dari mulai komputer, CPU, printer jadul, komputernya juga jadul, monitornya itu masih menggunakan monitor tabung, itu dijual laku loh, ada lah yang mau beli. Saya tanya sama supplier apa yang itu berapa. Kalau furniture oke lah, bisa ya, kita masih logis. Tapi kalau barang-barang seperti itu kan saya penasaran, saya nanya sama suppliernya, Pak ini tuh buat apa Pak? Menurut saya di servis juga enggak gitu. Didaur ulang, dicairkan lagi nggak bisa karena plastik kan itu dicairkan ya, jadi dia menjadi biji plastik lagi kan, jelas. Elektronik buat apa gitu. Saya juga nggak tahu Mas, ini saya jual ke Cina aja, diekspor ke Cina sama India. Ini yang bisa ngolah Cina sama India katanya gitu. Jadi katanya dia ada part-part tertentu yang bisa dimanfaatkan dan nantinya akan dibuat menjadi produk-produk sekarang. Dia bilangnya seperti itu dan dia memang mengekspor ke Cina. Ya namanya disposable. Makanya keren juga Cina, makanya maju kan gitu. Ini merek mana? Kelompok ya? Udah siap belum? Gimana teman-teman yang presentasi? Kalau sampai saya yang ngomong nanti nggak dapat nilai loh, lumayan loh, ngurangin nilai. Apa? Sebentar Pak, sebentar. Mana teman-teman yang presentasi? Sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Mohon maaf tadi telat presentasi. Kami dari kelompok 4 manajemen pemasaran akan membawakan materi tentang strategi diferensiasi produk dan jasa berdasarkan pelanggan.
yang beranggotakan Altaf Dafadila, saya sendiri, Eva Nopalasari, Irfan Radityo, M. Johan Arika, dan Fahmi Hasan Fuadi. Langsung saja next, Man. Itu kayaknya ada audionya ya, Bang? Bisa diputar. Next-nya maksudnya, bukan yang sekarang. Itu udah. Nah, lanjut. Next. Yang materi pertama yaitu marketing. Tadi apa, Man? Marketing Model of Value Creation, yaitu penciptaan nilai dalam model pemasaran. Next. Ini dijabarkan oleh Eva. Silahkan Eva. Marketing model value yang pertama ada strategi Johnson dan Scholes sebagai awal poin untuk peta aliran nilai. Model ini adalah alat yang sangat berguna yang membantu menunjukkan esensi proses selama nilai produk yang dibuat untuk pelanggan. Karena sejauh ini pemasaran lebih sering ditempatkan sebagai pusat biaya daripada pusat data. Bagaimanapun penciptaan nilai produk bukanlah tentang pelanggan sebagai nilai, tetapi penciptaan nilai produk merupakan nilai guna bagi pelanggan, yang artinya produk tersebut harus membawa manfaat tambahan bagi pelanggan. Nah, alat yang dikenal sebagai Johnson dan Scholes sebagai strategi jam ini didasarkan pada dua konsep, yaitu harga dan nilai yang dirasakan dari produk. Nah, dari matriks tersebut, saya akan menjelaskan strategi dengan angka masing-masing yang terdapat di matriks. Seperti angka 1, yaitu strategi dengan ekspektasi rendah, yang artinya mengenai manfaat dan harga rendah sebagai kriteria pemilihan penawaran. Situasi seperti itu sering terjadi di pasar yang dijalankan oleh pemerintah, lelang pemerintah sendiri, dan unit anggaran, seperti di pasar terbuka, dan dapat ditemukan juga di segmen yang pembelinya sangat sensitif terhadap harga. Angka 2 adalah nilai persepsi rata-rata untuk harga rendah dalam praktiknya, yang tidak lebih dari hanya strategi yang sedikit dimodifikasi dari strategi nomor 1. Nah, kedua strategi yang dilihat dari sisi penawaran pasar tampaknya tidak bertahan lama karena probabilitas perkembangannya di pasar juga rendah. Lalu angka 3 adalah strategi hybrid, yaitu berdasarkan pencapaian diferensiasi dan keunggulan harga secara simultan. Di Eropa, IKEA telah mengembangkan strategi pasar tersebut. Di sini diferensiasi yang merupakan nilai khusus bagi pelanggan dicapai tanpa meningkatkan biaya. Inti dari strategi ini adalah untuk mencapai volume penjualan yang tinggi yang menghasilkan margin keuntungan yang relatif rendah, yang mungkin lebih rendah dari rata-rata. Lalu angka 4 adalah strategi diferensiasi, yaitu nilai yang dipersepsikan tinggi untuk harga sedang biasanya ditujukan ke beberapa segmen pasar. Di sini produk yang dibeli oleh pembeli yang sensitif terhadap harga yang ditawarkan. Lalu angka 5 adalah strategi yang ditargetkan pada segmen pasar dengan persyaratan tinggi dan sumber daya keuangan yang besar. Seperti strategi pada angka 3 dan merupakan modifikasi dari strategi angka keempat. Ini juga merupakan hasil dari pilihan segmen yang lebih kecil secara sadar, tetapi memberikan kemungkinan pencapaian margin unit yang tinggi. Dalam strategi ini, adaptasi penawaran dengan kebutuhan segmen pasar yang dipilih adalah kondisi yang benar. Lalu angka 6, 7, dan 8 adalah didefinisikan sebagai strategi kegagalan. Di sini nilai yang terlalu rendah ditawarkan dengan harga tinggi atau menengah. Perusahaan yang muncul di sisi penawaran bebas memilih kebijakan produk, yaitu kebijakan manfaat yang diberikan oleh produk dan kebijakan harga. Pembeli dapat menerima atau menolak tawaran harga nilai tertentu. Lalu kesimpulan dari strategi jam yang ada di matriks tersebut adalah harga dan nilai produk tidak dapat dianggap sebagai konsep yang identik. Lalu pembeli membandingkan harga dengan nilai dan setelah mempertimbangkan untuk
keputusan tentang pembelian. Untuk nilai pembeli bisa murni subjektif. Lalu bagi perusahaan, nilai produk adalah seperti halnya harga, merupakan salah satu elemen pilihan yang strategis. Oleh karena itu, perusahaan harus mempunyai konsep menciptakan nilai bagi pelanggan. Mengetahui konsep produk apa yang menciptakan nilainya dan berusaha untuk mendapatkan kendali penuh dari proses penciptaan nilai, terutama dengan mengukur nilai masing-masing komponen. Yang terakhir ada aturan rasionalitas dari pembeli. Next. Yang kedua ada esensi dari peta nilai produk. Nah, mengacu pada gambar peta nilai tersebut, kita dapat melihat bahwa setiap kuartal yang mencerminkan komponen produk membutuhkan dimensi ketiga yang menggambarkan operasi, prosedur, dan fungsi spesifik dari penciptaan nilai. Angka kuartal pertama mengacu pada komponen citra perusahaan. Daftar detailnya terlihat jelas, tetapi biasanya di sana ditemukan semua fitur yang membedakan produk secara positif, seperti citra merek, kemasan, dan elemen lain yang terkait dengan produk. Lalu untuk sumbu vertikal dan horizontal, grafik nilai harus memiliki skala nilai. Pada sumbu horizontal, kita memiliki biaya unit produk dalam istilah absolut atau secara relatif dalam kaitannya dengan versi dasar dari biaya produk. Pada sumbu vertikal kami menentukan nilai produk akan sulit untuk mengukur nilai secara absolut. Namun dampak dari suatu komponen yang masuk dalam kelompok tertentu dapat dibandingkan dengan produk yang bersaing secara langsung. Misalnya hotel dengan sesi swalayan harus lebih murah daripada hotel dengan kategori yang sama dengan tingkat layanan hotel. Next. Yang ketiga ada analisis nilai produk IKEA. Menurut Johnson dan Scott, IKEA menerapkan strategi pada matriks yang tadi sesuai dengan nomor 3. Dan didasarkan pada pemberian nilai-nilai tertentu bagi pelanggan dengan tetap mempertahankan keunggulan harga. Di pasar Polandia ada beberapa perusahaan yang menawarkan furniture dengan harga murah, seperti Bugio dan Sis yang termasuk dalam kelompok tersebut. Perusahaan-perusahaan tersebut tadi berbeda secara signifikan dari IKEA. Yang membedakannya yang pertama ada mereka menawarkan variasi yang lebih sedikit. Yang kedua, toko mereka jauh lebih kecil. Ketiga, tidak ada layanan pendamping seperti restoran, toko makanan, taman bermain anak-anak, dan tidak ada tampilan interior yang tertata seluruhnya. Lalu tidak ada katalog tahunan yang tersedia dan tidak ada rangkaian produk yang dirancang secara individual yang ditandatangani oleh desainer. Ciri umum dari ketiga perusahaan tersebut adalah penggunaan bahan yang murah, sejumlah besar layanan mandiri selama proses pembelian, sebagian besar didasarkan pada layanan mandiri dan sebagian ditawarkan kesempatan untuk membeli furniture yang untuk dirinya sendiri. Namun komponen yang membentuk nilai tertentu bagi pelanggan dan komponen yang menciptakan keunggulan biaya berasal dari daftar perbedaan tadi. Sumber keunggulan biaya untuk IKEA sendiri adalah komponen fungsi produk yang diwakili oleh bahan murah dan sumber lain biaya produksi rendah dan kesesuaian. Untuk sumber nilai bagi pelanggan adalah komponen gambar yang diwakili oleh desain yang mudah dikenali. Lalu komponen layanan seperti restoran dan taman bermain untuk anak-anak. Dalam hal ini, restoran meningkatkan tingkat layanan toko dan meningkatkan citra tanpa meningkatkan biaya unit. Yang ketiga ada komponen fungsional, yaitu ketersediaan hampir 100% dari penawaran setiap. Komponen hubungan yang sangat menolak dari ketiga perusahaan tersebut. Nilai tinggi dari komponen merek produk di
dicapai dengan tindakan yang hanya sedikit mempengaruhi peningkatan biaya unit. Setidaknya nilai rata-rata komponen fungsional tadi juga telah tercapai tanpa peningkatan biaya unit yang signifikan. Komponen ketiga, nilai layanan produk IKEA juga tidak terlalu mempengaruhi biaya unit karena layanan tambahan dibebankan namun tetap memberikan rasa nyaman bagi pelanggan. Next. Next. Yang keempat ada Good Affair sebagai contoh produk lanjutan. Seperti yang ada di gambar, titik awal B sebagai ide awal pembuatan produk yaitu mainan populer yang hampir tidak menyerap inovasi teknis dengan desain yang dapat diakses semua orang, yang juga sangat mungkin untuk memicu persaingan harga. Namun dalam mencapai margin keuntungan yang tinggi dan differentiasi pasar yang efektif hampir tidak mungkin. Pemilik usaha makro ini mulai menjual boneka beruang salah satu toko pada tahun 1997 karena dengan cepat ia menyadari bahwa anak-anak sangat senang jika dibuat sesuai anjuran yang mereka berikan. Jadi dua komponen baru yang dapat nilai terjadi yaitu komponen hubungan pada gambar pada titik D1 yaitu menanyakan pelanggan tentang ekspektasi mereka, dan komponen fungsional pada titik D1 yang memenuhi ekspektasi tersebut. Kedua komponen tersebut berdampak pada biaya unit. Hasilnya adalah peningkatan nilai komponen putra, peningkatan minat anak untuk bertukar informasi tentang mainan favoritnya terjadi secara spontan tanpa melibatkan investasi yang besar seperti pada titik A1. Perusahaan tersebut telah berkembang dengan sukses dan mempekerjakan orang-orang yang terlatih untuk mengumpulkan informasi tentang pendapat anak-anak seperti titik D2 dan menyiapkan saran tentang ukuran dan penampilan boneka pada titik D2 dan melibatkan anak-anak dalam proses pembuatan mainan yang dipersonalisasi pada titik D2. Perusahaan telah mengembangkan sistem distribusi dengan metode waralaba, telah menyiapkan layanan tambahan seperti tempat parkir, ruang makan, dan ruang bermain untuk anak seperti titik D3. Lalu telah melengkapi beruang dengan berbagai teknologi bawaan seperti untuk berbicara, menyanyi, dan lain-lain pada titik D2. Membuat penamaan beruang serta mengeluarkan akta pengesahan mainan pada titik D3. Bersamaan dengan itu muncul pula sejumlah motivasi baru seperti pakaian dan furniture untuk boneka beruang tersebut pada titik D4, dan keadaan ini meningkatkan nilai komponen citra sekali lagi tanpa perlu biaya khusus, karena misalnya mode untuk pemasaran produk baru dapat menyebar dengan cepat yang dapat meningkatkan penjualan produk, maka langsung mendapatkan seperti A. Lalu tahap selanjutnya dari pengembangan produk yaitu adalah internet dan komunitas layanan baru titik E1 seperti titik E1. Alat baru untuk membangun hubungan di titik D4 dan memperkuat merek di titik A5. Saat ini perusahaan tersebut menunjukkan kira-kira memiliki $0,5 miliar omset tahunan dan mempekerjakan 5.500 pekerja dan memiliki 400 toko di lebih dari 20 negara di seluruh dunia. Next. Lalu kesimpulan dari teori tadi yaitu inti dari setiap transaksi pasar adalah persetujuan subjektif dari pembeli untuk menyamakan nilai yang dipersepsikan dengan harga produk. Manajer juga harus yakin bahwa keputusan tersebut kemungkinan besar akan dilakukan sebelum produk diimplementasikan.
Model nilai yang disajikan harus memfasilitasi analisis komponen dan menilai dampaknya terhadap nilai dan menghitung konsekuensi biaya penggunaannya. Di masa depan, model harus kuantitatif, yang berarti harus memiliki kemampuan untuk menyajikan relasi dasar seperti dalam gambar tadi. Dalam praktiknya, solusi seperti itu sulit diperoleh dan model nilai yang beroperasi mungkin tidak akan pernah diperoleh. Tetapi kesuksesan pemasaran dan finansial akan dicapai oleh pemain yang menghilangkan fenomena surplus konsumen dan mengembangkan berbagai produk, di mana setiap pembeli dapat menemukan kombinasi sempurna antara harga dan nilai. Next, materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Irfan. Ya, selanjutnya dipresentasikan oleh Mas Irfan, yaitu dengan materi Analysis on the Application Strategy of 4V Marketing Mix Theory. Silakan Mas Irfan. Halo Mas Irfan, mungkin lagi ada kendala dengan mikrofonnya. Belum masuk, Kon. Sudah. Tes. Masuk Mas, masuk. Terus. Next month. Masuk. Sebelumnya Kaliman dari pendahuluan. Nah, jadi itu dari jurnal tersebut saya bisa menangkap 3 latar belakang kenapa menulis jurnal tersebut. Yang pertama itu pertanian berperan itu pada waktu itu ya, bukan waktu sekarang. Pertanian berperan penting sebagai industri dasar mendukung pembangunan ekonomi nasional dan stabilitas sosial. Kedua, laju modernisasi pertanian di China telah mempercepat produksi kapasitas produk pertanian telah meningkat secara substansial. Terus ketiga itu model pemasaran tradisionalnya itu belum mampu beradaptasi dengan perkembangan pasar. Next. Selanjutnya. Oke, yang pertama itu ada homogenitas. Nah, seperti diketahui kan, produk pertanian itu rata-rata itu homogen, sama. Jadi, ini ada 3, revitalisasi pedesaan pertanian sangat didukung oleh pemerintah. Terus jumlah merek produk pertanian itu meningkat tajam dan membanjiri pasar. Ketiga, konsumen tidak dapat mengidentifikasi
eh, merek produk pertanian. Ya, jadi kan produk pertanian itu relatif sama. Kalau ya bisa dikatakan beras semua, cuman bisa beda kualitasnya. Nah, dari kualitas itu kadang si konsumen itu belum tentu bisa membedakan misalnya perusahaan A itu apa yang membedakan perusahaan A dengan perusahaan B ataupun sebaliknya. Next month. Ini siapa? Terus yang selanjutnya itu ada single agricultural product distribution. Nah, yang ini perkembangan ekonomi di beberapa wilayah China itu sedang tahap ya relatif terbelakang. Terus distribusi produk pertaniannya juga masih menggunakan distribusi tradisional. Ketiga itu konflik itu sering terjadi. Nah, jadi di Cina waktu jurnal ini ditulis itu wilayahnya masih ada beberapa yang terbelakang. Nah, terus distribusinya juga masih menggunakan distribusi yang tradisional, yaitu yang apa ya, transaksinya tuh transaksi spot itu di transaksi spot transaksinya tuh masih transaksi spot. Jadi astaga. Oke, saya lanjutkan transaksi spot. Nah, transaksi spot itu menimbulkan yang terakhir yaitu konflik. Nah, dalam transaksi itu sering terjadi konflik baik di jalur distribusinya ataupun anggotanya itu yang tidak stabil serta mengalami default yang tinggi. Nah, di sisi ini juga teknologinya itu belum bisa berkembang atau belum bisa masuk lah setidaknya. Next month. 3 berkaitan dengan elastisitas produk pertanian. Nah, sebagai kebutuhan hidup, hasil pertanian itu harus lebih sedikit elastis. Nah, jadi hasil gimana jelasnya? Sebagai kebutuhan hidup, elastis perubahan yang menyebabkan perubahan harga itu dapat menyebabkan perubahan dalam permintaan dan penawaran. Nah, homogenitasnya itu menjadi masalah serius karena konsumen itu konsumen terkadang mementingkan satu produk itu yang kelihatan menonjol. Nah, sehingga sulit untuk membentuk loyalitas pada merek tersebut. Next month. Terakhir itu ada agricultural product marketing. Nah, mereka itu dalam kurung petaninya kekurangan pelatihan dan sulit untuk melakukan mengintegrasikan pemasaran modern. Yang kedua, selanjutnya itu ada sebagian besar kalangan profesional tidak mau pergi jauh ke pedesaan dan enggan berinovasi di bidang pertanian. Oke. Jadi saat jurnal ini ditulis dari struktur kependudukannya itu penduduk desa yang mayoritas petani tersebut itu bisa dikatakan relatif tua. Nah,
dari indeks pendidikannya juga masih rendah lah. Nah, udah rendah, penduduknya tua, terus yang muda juga, yang muda enggan ke kota dan yang ke kota itu enggan berinovasi. Nah, terus akibatnya itu petaninya juga kekurangan pelatihan. Nah, itu yang bisa saya tarik dari yang agrikultural next month. Oke, ini masuk ke base 4 for key marketingnya. Pertama itu ada distribution, diferensiasi, terus ada fungsional, ada value base, ada resonansi. Nah, terus akan menciptakan perceived value, terus akhirnya akan mengakibatkan pulse intention next month dari agricultural diferensiasi. Nah, seperti diketahui, diferensiasi itu adalah secara singkat itu dapat dikatakan bisa kan diferensiasi itu menghasilkan produk dengan lebih baik dari yang ada di pasar atau yang udah ada. Nah, diferensiasi itu dapat meningkatkan persepsi merek konsumen. Ya. Oke. Seperti diketahui kan, kalau satu produk itu homogen, sama semua. Yang pertama masalahnya itu adalah konsumen itu kesulitan untuk memilih, atau dengan kata lain loyalitas konsumennya itu bisa rendah. Nah, dari loyalitas konsumen itu rendah, si produsen dalam hal ini pertaniannya, produsennya juga kesulitan untuk mengembangkan produknya. Nah, jadi harus diciptakan satu pembeda, bisa dari indera apa yang dilihatnya, misalnya dari kemasannya, terus ada emosi, apa yang membuat si pelanggan itu membeli barang tersebut. Terus ada asosiasi atau penyamaan, atau apabila si konsumen melihat apa, jadi teringat produk tersebut. Nah, yang kedua itu untuk memperjelas posisi pasar. Nah, diferensiasi ini juga untuk memperjelas posisi si produsen tersebut. Oke. Next. Selanjutnya, Man. Oke, elastisitas. Oke. Fleksibilitas fungsional mengacu pada tindakan pada rangkaian produk itu untuk memberikan kombinasi fungsional yang berbeda berdasarkan inti fungsi produk. Nah, dengan menambahkan beberapa fungsi atau beberapa atribut ke dalam produknya tersebut, itu dapat menjadi jangkau. Nah, jadi kalau yang permasalahan ini berkaitan dengan kemanakah si produsen tersebut mau berbisnis, apakah mau tetap di yang menengah, kalangan menengah ke bawah, atau bisa menengah ke atas. Nah, ada bagaimana caranya, yaitu dengan menambahkan atau mengurangi beberapa fungsi atau atribut yang ada di dalamnya. Misalnya yang paling penting itu adalah harga. Misalnya kalau mau main di yang kelas bawah, dapat
dapat dikatakan harganya tuh bisa ya normal lah 11. Kalau pertanian di berasnya itu misalnya 10.000. Nah, terus teknologinya juga teknologi itu teknologi dan produksi dapat diintegrasikan. Terus next one. Oke, 3 itu ada nilai tambah. Nilai tambah itu mengacu pada nilai produk satu perusahaan. Termasuk nilai yang tidak dapat nilai dasarnya seperti tenaga kerja, tapi juga nilai tambah oleh faktor-faktor lain seperti merek, budaya, teknologi, pemasaran, dan lain-lain. Nah, bagaimana cara menambah nilai? Ada beberapa cara untuk menambah nilai tambah, yaitu 1, meningkatkan pengalaman konsumen, kedua itu menambah nilai emosional, 3, memanfaatkan jejaring sosial, keempat, innovative production and sales links. Bentar, ini dijelasin. Mau dijelasin. Oke. Yang pertama, meningkatkan pengalaman konsumen. Nah, menurut teori nilai konsumen oleh Holbrook itu mengusulkan nilai pengalaman, yang artinya bahwa nilai pengalaman adalah persepsi atas atribut produk atau layanan yang dihasilkan oleh konsumen melalui interaksinya dengan produsen. Oke, jadi kalau dalam hal ini nilai pengalaman pertaniannya itu adalah persepsi si konsumen ketika mengonsumsi produk pertanian tersebut. Nah, biarkan si konsumennya itu merasakan nilai produknya untuk menarik pelanggan yang lain. Oke. Nah, jadi pengalaman konsumennya itu biarkan si konsumen itu merasakan hasil pertaniannya, bisa dengan tester salah satunya. Terus kedua, meningkat nilai emosional. Nah, nilai emosional ini berkaitan dengan kemampuan atau kegunaan suatu produk pertanian itu mengubah keadaan emosional konsumen, terutama itu untuk mempercayai untuk mengubah keadaan emosional konsumen, terutama itu untuk mempercayai agar konsumen itu percaya untuk membeli produk dari dia. Nah, contohnya itu yang sering digaungkan dalam produk pertanian itu disebutkan salah satunya itu adalah keamanan langsung, transaksi langsung. Terus dengan seiring berkembangnya teknologi, memanfaatkan jejaring sosial untuk perusahaan untuk memasarkan produknya itu dapat dilakukan. Selanjutnya terakhir itu ada innovate production and sales link. Ini berkaitan dengan bagaimana packaging. Oke. Bagaimana cara atau metode marketingnya tuh
membawa konsumen baru untuk mengonsumsinya dan terus berinovasi agar permintaan dari konsumennya itu tetap terjaga. Nah, terus next month. Oke, terakhir resonansi. Oke, sebenarnya saya juga bingung resonansinya itu buat apaan? Bukan buat apa? Penjelasannya saya juga belum nemu lah. Resonansi itu mengacu pada pasokan yang stabil dan layanan dengan inovasi. Nilai terbesar dari perspektif tingkat nilai memungkinkan mereka untuk mengalami nilai sebenarnya dari produk dan layanan dan membuat pelanggan menjadi pelanggan yang setia dari perusahaan. Oke, next one. Oke, kesimpulannya ketika merumuskan strategi pemasaran merek produk pertanian dapat digunakan secara fleksibel teori kombinasi 4V tersebut yang dapat memainkan peran positif dalam perkembangan merek produk pertanian. Baik, selanjutnya Mas Arman. Lanjut, Mas. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada revisiting international marketing strategy in a digital era atau meninjau kembali strategi pemasaran internasional di era digital. Yuk Mas, Yuta. Yang pertama yaitu persyaratan internal perusahaan dalam era digital ini, yaitu sumber daya organisasinya harus mumpuni, yaitu mengembangkan dan memelihara aktivitas pemasaran internasional menggunakan alat online, phone maupun laptop komputer gitu ya, memerlukan banyak waktu dan upaya, serta dukungan berkelanjutan dari sumber daya keuangan, itu juga menunjang di sumber daya organisasi ini, sumber daya manusianya, dan SDM-nya juga, teknologinya juga. Yang kedua yaitu kemampuan organisasi. Kepemilikan kemampuan online yang tepat juga penting dalam memungkinkan perusahaan menemukan dan memanfaatkan peluang internasional dengan lebih baik dan lebih cepat daripada para pesaingnya. Jadi mungkin operatornya gitu harus mampu bekerja lebih giat lagi atau lebih responsif lagi di era digital ini karena tuntutan dari kecepatan dari digital ini, di era digital ini. Next, Cak. Selanjutnya itu ada situasi lingkungan internal. Yang pertama itu perilaku pembeli asing. Perusahaan juga dapat menerima pertanyaan dan umpan balik atau feedback dari pelanggan global yang potensial. Juga dapat menampung saran tentang bagaimana meningkatkan barang dan jasa saat ini, dan bahkan memperoleh ide atau inovasi yang berguna untuk memperkenalkan produk baru di pasar dunia. Jadi dari pihak perusahaan sendiri harus pandai-pandai menangkap feedback dari para pembeli asing. Yang kedua yaitu persaingan internasional. Di era digital ini juga telah meningkatkan persaingan di pasar global, karena tidak hanya persaingan yang ada dapat menggunakan alat digital dalam operasi pemasaran di luar negeri, tapi juga semakin banyak perusahaan baru dari berbagai negara yang didorong untuk bersaing di arena internasional. Jadi sekarang ini di era digital ini perusahaan-perusahaan sudah memasarkan produknya melalui sistem digital, baik e-commerce ataupun melalui websitenya sendiri. Jadi benar-benar ini menjadikan sebuah tantangan bagi sebuah perusahaan. Yang ketiga yaitu ada lingkungan makro. Terdapat perbedaan mencolok di antara negara-negara terkait
mengenai telekomunikasinya, internet dan infrastruktur komunikasi lainnya yang berdampak serius pada sejauh mana teknologi digital dapat digunakan. Jadi lingkungan makro ini juga menjadikan sebuah tantangan bagi sebuah perusahaan yang mana jaringan internet ataupun infrastruktur terkait telekomunikasi di berbagai negara kan berbeda-beda. Jadi itu juga menjadikan sebuah tantangan tersendiri untuk memberikan sebuah inovasi dari perusahaan-perusahaan yang bersaing di pasar digital internasional ini. Lanjut, Cak. Pemilihan dan entry pasar luar negeri. Yang pertama itu memilih pasar luar negeri. Perkembangan teknologi digital juga memiliki implikasi serius bagi strategi ekspansi pasar luar negeri perusahaan. Jadi perusahaan akan memasarkan barangnya di mana itu membutuhkan suatu strategi yang strategi yang pas. Apakah barang yang dijual di sana nanti akan laku atau tidak. Yang kedua yaitu mode masuk pasar. Memilih pasar yang sesuai untuk memasuki pasar luar negeri sangat penting untuk keberhasilan operasi internasional perusahaan, baik pada tingkat strategi maupun operasional. Ini sangat berkaitan dengan poin pertama. Jadi perusahaan itu harus benar-benar memikirkan apakah barang yang dijual itu di pasar digital internasional itu nanti akan laku ataupun malah tidak laku seperti itu. Next, Cak. Strategi bauran pemasaran internasional. Yang pertama yaitu strategi produk internasional. Digitalisasi menawarkan peluang luar biasa bagi perusahaan internasional untuk menyesuaikan produk mereka dengan kebutuhan pelanggan tunggal di berbagai negara melalui personalisasi dan properti penyesuaian pemasaran online. Yang kedua yaitu ada strategi penetapan harga internasional. Pengembangan strategi penetapan harga bertujuan untuk bersaing dan memperebutkan pangsa pasar internasional yang lebih besar. Jadi perusahaan-perusahaan juga bersaing dalam masalah pasang harga untuk penjualan barangnya. Yang ketiga yaitu ada strategi distribusi internasional. Menemukan distributor atau agen yang andal di luar negeri telah berulang kali disebut sebagai penghalang. Digitalisasi ini juga dapat membuka cara baru dalam mendistribusikan produk perusahaan ke pasar luar negeri melalui sistem jaringan komputer. Jadi ada sisi baiknya juga dengan adanya era digital ini, perusahaan tidak perlu perusahaan-perusahaan yang bermain di internasional tidak perlu mungkin sales marketing gitu ya, karena itu juga banyak permainan-permainan, mungkin ada menaikkan harga atau markup harga itu tadi. Jadi sehingga nanti membuat produk yang dijual oleh perusahaan tersebut susah ataupun malah bahkan tidak laku. Next, Cak. Strategi bauran pemasaran internasional. Strategi logistik internasional. Meskipun penjualan online di luar negeri mendapatkan momentumnya untuk beberapa tahun ini, pendekatan ini menuntut banyak komitmen dari perusahaan saat menerima pesanan. Misalnya tempatnya pengiriman di mana, terus mengidentifikasi menggunakan alat transportasi yang sesuai dan menyediakan penanganan dan yang memungkinkan tidak adanya keluhan dari pelanggan. Yang selanjutnya itu ada strategi promosi internasional, mengurangi biaya dibandingkan dengan media anggaran seperti kita harus nyebar-nyebar kayak pamflet seperti itu. Di era digital ini kita lebih enak untuk promosi pemasaran di internasional, pasar internasional. Next, Cak.
Implementasi dari pengendalian strategi. Yang pertama yaitu masalah implementasi. Digitalisasi juga membuat implementasi strategi pemasaran internasional menjadi lebih nyaman karena sejumlah alasan. Itu tadi alasannya sudah dijelaskan di awal seperti tidak repotnya dalam pemasaran, lalu tempatnya juga tidak apa ya? Tidak seperti kalau kita harus buka toko misalnya atau showroom gitu. Yang kedua yaitu ada pengendalian masalah melalui digitalisasi. Perusahaan sekarang memiliki kendali yang lebih baik dapat memantau pelaksanaan strategi pemasaran internasional. Jadi di era digital ini, perusahaan dalam memasarkan barangnya dapat mengontrol secara langsung bagaimana pemasaran yang ada di bawah, yang langsung ke konsumen. Juga nanti perusahaan dapat menerima feedback langsung dari para konsumen. Lanjutnya, Kak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Johan. Mas Johan. Mas Johan kayaknya Bisa tidak dilompat ada. ke materi selanjutnya dulu aja, Mas. Ya, materi yang selanjutnya itu marketing mix for the next generation marketing, yaitu bauran pemasaran untuk pemasaran generasi berikutnya. Next. Ya, pemasaran adalah proses penggabungan antara kemampuan perusahaan dan kepuasan pelanggan. Hal tersebut tidak dapat dipisahkan dalam pemasaran karena dua hal tersebut merupakan bagian yang saling berkesinambungan. Artikel ini akan membahas salah satu jenis pemasaran, yaitu bauran pemasaran. Bauran pemasaran merupakan alat untuk mengimplementasikan perencanaan pemasaran menjadi sebuah praktek yang akan dijalankan. Bauran pemasaran bukanlah teori ilmiah, melainkan hanya kerangka konseptual yang mengidentifikasikan keputusan agar sesuai dengan kebutuhan konsumen. Sejak diperkenalkan ke publik, bauran pemasaran telah mengalami modifikasi karena adanya perubahan sikap konsumen dan organisasi, yaitu pada tahun 1970-an sampai tahun 2010-an. Namun, modifikasi yang ada tidak dapat menawarkan alat bauran pemasaran yang paling tepat, serta saling menguntungkan karena kedua belah pihak. Sehingga perlunya mempelajari seluruh proses pemasaran untuk memperluas strategi pemasaran. Alasan utama bauran pemasaran merupakan konsep yang kuat adalah konsep ini membuat pemasaran menjadi lebih mudah ditangani. Bauran pemasaran memiliki dua manfaat penting. Yang pertama adalah konsep ini merupakan alat yang penting bagi manajer pemasaran dalam menjalankan tugasnya. Dan yang kedua adalah konsep ini dapat membantu pekerjaan manajer pemasaran dalam mengalokasikan sumber daya yang tersedia untuk memaksimalkan tugas yang ada. Teori 4PS yang dikemukakan oleh Jeremy McCarthy pada tahun 1950-an adalah teori dasar bagi bauran pemasaran modern untuk saat ini. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa teori ini sudah tidak bisa sepenuhnya diterapkan lagi, mengingat di era saat ini
pelanggan menuntut untuk dilayani dengan cara mereka. Kapan mereka menginginkannya, dan di mana mereka menginginkan hal tersebut. Ada banyak profesor mengembangkan teori ini, namun banyak pula yang memiliki keterbatasan di dalamnya dan tidak mempertimbangkan nilai bagi pelanggan, nilai bagi pemasar, dan nilai bagi masyarakat. Karena keterbatasan itulah diperlukan pendekatan dan perspektif yang baru untuk mempelajari proses pemasaran ini. Next, man. Ada 4 model nilai yang diusulkan untuk diuji di halayak pasar. Berikut bentuknya seperti ini ya, solusi nilai bagi masyarakat. Nah, akan saya jelaskan satu persatu ya. Yang pertama, nilai bagi masyarakat. Nilai bagi masyarakat memungkinkan konsumen untuk membuat keputusan yang minim risiko. Diperlukan peningkatan pemasaran produk kualitatif yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pemasar juga perlu berkonsentrasi pada kebaikan sosial. Nah, selanjutnya yaitu nilai bagi pelanggan. Apa yang ditawarkan kepada pelanggan merupakan bagian dari nilai ini, namun pemasar harus melampauinya. Pemasar harus meningkatkan produk dan pelayanannya sehingga pelanggan memiliki nilai yang sepadan dari apa yang dikorbankan. Yang selanjutnya yaitu pelanggan yang dihargai. Sangat penting sekali bagi pemasar untuk mengetahui pelanggan yang akan dihadapi sehingga dapat menyesuaikan pelayanan dan produk yang ditawarkan. Yang selanjutnya yaitu nilai bagi pemasar. Pemasar tidak hanya memasarkan produk dan layanan untuk mendapatkan keuntungan. Pemasar juga perlu menciptakan nilai merek yang ia punya dan image perusahaan yang ia kelola. Kesimpulan dari artikel ini adalah meskipun 4 model nilai ini hanya sebatas konsep, namun model ini tentunya menjawab banyak pertanyaan dari pemasar modern yang tidak dijawab oleh teori bauran pemasaran tradisional. Pendekatan yang baru ini tentu akan menarik para akademisi untuk menguji lebih lanjut model ini. Dan bagi praktisi, dalam hal ini pemasar, model ini sangat membantu dalam memahami pelanggan dengan cara yang lebih terfokus dan memuaskan pelanggan. Nah, mungkin resume yang artikel ini sudah paling nanti tinggal yang punyanya Mas Johan. Yang Mas Johan. Mungkin kalau Mas Johan belum ada, bisa diwakilkan oleh teman satu kelompoknya. Gimana, udah selesai? Gimana teman-teman presentator?
kurang satu ya, ya wes, gini aja. Ada yang mau tanyakan nggak materi ini? Semuanya? Udah kita tutup. Gimana teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan terkait materi Mas. presentasi? Kalau nggak ditanyakan, kita tutup aja berarti. Udah sore. Ya, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya yang sudah ikutan kuliah dan mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih teman-teman yang presentasi.